saya Bagas dari kelompok 4. Materi pertama yang ingin saya bacakan adalah industri gerabah yang ada di Banten, yaitu salah satunya Gerabah Bumi Jaya. Gerabah Bumi Jaya, Desa Bumi Jaya, Kecamatan Ciruas, Kota Serang, Banten. Gerabah Bumi Jaya merupakan salah satu ikon kerajinan tangan dari kawasan Banten. Kerajinan Gerabah Bumi Jaya sudah ada sejak masa lampau dan hingga kini masih hidup dari generasi ke generasi. Gerabah Bumi Jaya berasal dari Kampung Gerabah di Desa Bumi Jaya, Kecamatan Ciruas, Kota Serang. Gerabah Bumi Jaya terkenal dengan kekuatannya karena tanah lempung sebagai bahan memiliki kualitas baik. Gerabah Bumi Jaya tidak hanya menyebar luas ke pasar lokal, namun juga jadi komoditas ekspor. Para pengrajin gerabah yang turun-menurun menjadi salah satu faktor kualitas Gerabah Bumi Jaya yang terjaga. Keunikan lain Gerabah Bumi Jaya yaitu tetap mempertahankan nuansa klasik meski jenis-jenis yang dibuat juga menyesuaikan dengan kebutuhan. Peminat Gerabah Bumi Jaya bahkan berasal dari luar negeri. Di Indonesia, daerah yang aktif menjalin kerjasama dengan Bumi Jaya adalah Bali. Dari Bali ini kemudian Gerabah Bumi Jaya bisa menembus pasar hingga Malaysia dan Australia. Materi kedua yang akan saya bahas adalah batik Banten. Batik Banten merupakan salah satu batik yang berasal dari Provinsi Banten yang sangat kaya akan filosofi yang mengandung cerita sejarah pada setiap motif batik yang diambil dari toponim, yaitu bahasa ilmiah mengenai asal-usul nama tempat, penggunaan arti, serta tipologinya. 12 motif batik Banten dipatenkan tahun 2003 untuk menunjukkan originalitas karya seni atau warisan sebuah bangsa. Dan perlu diketahui juga bahwa batik Banten merupakan batik yang pertama kalinya mendapat hak paten dari UNESCO. Warga Banten sudah memiliki tradisi membatik mulai dari abad ke-17 yang masih tersebut biasa disebut dengan istilah selimut batik atau simbut. Ketika masa kejayaan kerajaan Banten mulai berakhir, maka tradisi membatik mulai luntur dan mulai dikembangkan lagi pada tahun 2002 melalui penelitian oleh para arkeolog untuk menciptakan ragam motif batik yang menunjukkan identitas batik Banten. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Basit. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang kuliner khas Banten. Yang pertama yaitu sate bebek. Seperti namanya, sate ini menggunakan daging bebek yang sudah dimarinasi dengan bumbu rempah. Selanjutnya diolah dengan kecap dan saus kacang seperti sate pada umumnya. Karena perbedaan serat dan dagingnya, bebek terasa lebih padat dan kenyal dibandingkan sate ayam. Yang kedua yaitu sate bandeng. Sate bandeng ini merupakan khas Banten yang paling populer. Sate bandeng ini bentuknya tidak sama sekali berbeda dengan sate yang kita tahu, karena sate bandeng ini lebih mirip otak-otak Bandung khas Gresik. Cara membuatnya, daging ikan bandeng dihancurkan tetapi menyisakan kulitnya. Duri yang ada di dalam ikan dipisahkan dengan dagingnya, dihancurkan, diolah bersama rempah, lalu dimasukkan ke dalam kulit ikan sehingga bentuk ikan seperti utuh. Yang ketiga yaitu angen lada. Secara harfiah, angen lada punya arti sayuran pedas, tapi uniknya kuliner ini justru tidak menggunakan sayur, tetapi angan lada ini terdiri dari daging kerbau, daging sapi, dan lain-lainnya. Angan lada ini juga bisa disajikan dengan daging ayam. Kuah angan lada menggunakan daun walang yang mengandung atsiri, sehingga rasa dan aroma masakan ini sangat terciri dan unik, sungguh sangat khas gitu. Yang keempat itu rabeg. Hidangan yang paling banyak ditemukan di kawasan Cilegon. Ini sekilas
tak terasa mirip masakan Timur Tengah karena menggunakan kapulaga dan bunga lawang. Bahan utama makanan ini adalah daging kambing, terus daging sapi, dan kerbau. Secara visual, rabek ini berwarna kecoklatan, mirip semur dengan kuah kental, tapi tidak bersantan gitu. Yang kelima, kalau kuliner khas Banten itu ada nasi bakar sumsum. Disebut nasi bakar sumsum karena terbuat dari nasi dan sumsum tulang belakang sapi atau kerbau yang menambah rasa gurih. Biasanya nasi ini ditemani dengan lauk ikan teri, suwiran ayam atau daging cincang yang kemudian dibungkus dengan daun pisang, setelah itu dibakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Reza Koswara. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit atau beberapa kesenian yang ada di Banten. Yang pertama yang paling kita kenal adalah seni debus ya. Seni debus di sini menyajikan kekebalan tubuh dari pukulan, tebasan atau tusukan benda-benda tajam. Nah, tidak hanya itu, debus juga memperlihatkan kekebalan tubuh yang lainnya sesuai dengan keinginan pemainnya. Pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, seni debus ini bisa disimbolkan sebagai pergerakan masyarakat Banten melawan penjajah Belanda. Nah, ada juga yang menyebutkan pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, seni debus ini bisa menyebarkan atau disajikan untuk menyebarkan agama Islam. Nah, seiring dengan berkembangnya zaman, seni debus juga mempunyai kelangkaan atau sedikit orang yang bisa atau yang mempunyai kemampuan debus. Yang kedua ada rampak bedug. Rampak bedug merupakan sajian instrumen berupa perkusi dari berbagai ukuran bedug. Nah, ada 4 bedug diikat kain merah biru yang dipukul oleh pemain yang ada di tengah. Di pinggirnya kelompok musik menimpali dengan bedug yang berukuran lebih kecil dari bedug yang 4 tadi. Nah, sesekali suara terdengar dari mulut para pemainnya lebih mirip ke suara tiup, namun tidak ada sajian instrumen yang ditiup gitu, hanya bedug dan vokalis aja gitu. Karena seni rampak bedug berawal dari kebiasaan penduduk berkeliling kampung sambil memukul bedug saat kala bulan puasa pada waktu sahur. Nah, yang kemudian dijadikan ajang untuk beradu keras memukul bedug. Alhasil terjadilah pertemuan antar mereka, saling beradu kekuatan bedug. Tari rampak bedug Banten dimainkan oleh secara massal, berarti tidak individu atau secara massal atau bisa juga berkelompok. Nah, sekilas gerakannya mirip tarian dari daerah Aceh. Saman ya, tarian dari daerah Aceh. Oke. Yang ketiga ada terbang gede. Terbang gede merupakan salah satu kesenian tradisional Banten yang tumbuh dan berkembang pada waktu para penyebar agama Islam menyebarkan agamanya di daerah Banten. Oleh karena itu kesenian terbang gede berkembang secara pesat di pesantren atau kampung-kampung yang bernuansa Islam atau bersuasana Islam lah, dan di masjid-masjid juga. Awalnya kesenian terbang gede ini berfungsi sebagai sarana penyebaran agama Islam tadi ya, namun kemudian berkembang sebagai upacara ritual seperti ngerak pesantren, ruatan rumah, syukuran bayi, hajat bumi, dan juga hiburan-hiburan lainnya. Oke. Mungkin itu saja beberapa kesenian yang ada di Banten yang bisa saya infokan atau presentasikan kepada Anda atau kepada pemirsa di rumah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Rizky Nurhaliza. Saya perwakilan dari kelompok 4. Saya ingin membacakan materi tentang kerajinan tangan yang ada di Banten. 1. Gerabah Bandulu. Tak hanya di Gerabah Bumi Jaya, Banten juga mempunyai gerabah yang patut kita ketahui,
Gerabah tersebut tak lain adalah gerabah Bandulu buatan warga Bandulu. Gerabah satu ini cukup terkenal di kalangan wisatawan, terutama wisatawan yang sering berkunjung ke Pantai Anyar. Hal itu dikarenakan gerabah satu ini memang sering dijual di sekitar area tempat wisata tersebut. Yang kedua, kerajinan bambu Ciakar. Kabupaten Tangerang memiliki potensi besar di bidang seni karya yang memiliki potensi ekspor. Terletak di Desa Ciakar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang. Jaraknya dari kota Tangerang 10 km atau 5 km dari Kecamatan Curug. Akses menuju lokasi cukup baik. Dapat dijangkau dengan kendaraan pribadi atau umum. Telah memproduksi bermacam-macam seni kerajinan yang terbuat dari bambu rotan, seperti alat-alat rumah tangga, hiasan, lampu, dan pernak-pernik lainnya, yang sangat potensial untuk dijadikan cenderamata yang layak untuk dijual kepada wisatawan. Yang ketiga, yaitu kerajinan tas. Ada juga tas unik dari pelepah pisang. Selain bahan baku pelepah pisang juga memakai bahan baku alam lainnya seperti pandan, eceng gondok, bambu angel, dan serat nanas. Proses dengan nyaman yang sedemikian rupa sehingga menjadi produk kerajinan tangan yang menarik dan bernilai jual tinggi. Proses lazimnya dipakai sebagai pelengkap fashion untuk kaum wanita. Kapasitas produk yang dapat kami hasilkan selama 1 bulan berkisar 300 pak atau per bulan. Lokasinya bertempat di Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessy Fitriati dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang destinasi wisata yang ada di Banten. Destinasi wisata pertama yaitu Taman Nasional Ujung Kulon. Taman Nasional Ujung Kulon adalah taman yang berada di ujung barat Pulau Jawa. Bukan hanya sekedar taman, namun ada juga pulau-pulau kecil yang ada di ujung barat Pulau Jawa tersebut. Fungsi utama Taman Nasional Ujung Kulon adalah untuk melestarikan badak bercula satu atau badak Jawa. Selain itu, Taman Nasional Ujung Kulon juga terdapat tempat untuk trekking, berkemah, melihat alam sekitar, dan lain sebagainya. Fungsi lain dari Taman Nasional Ujung Kulon adalah untuk mengajarkan kita bagaimana cara melestarikan alam sekitar agar tetap menjadi asri. Oke, yang kedua yaitu Tanjung Lesung. Tanjung Lesung adalah pantai yang ada di ujung barat Pulau Jawa, yaitu 180 km dari Jakarta. Tanjung Lesung sendiri memiliki arti yaitu lesung, yang artinya cekung, yang dimana pantai Tanjung Lesung tersebut memiliki kedalaman yang cekung ke arah laut. Selain ada pantai, di Tanjung Lesung juga terdapat villa yang dapat diinapi oleh sekelompok pemuda atau keluarga dan lain sebagainya. Selain ada pantai dan villa, di Tanjung Lesung terdapat tempat untuk olahraga, bermain, untuk memancing dan lain sebagainya. Oke, yang selanjutnya yaitu Kampung Baduy. Kampung Baduy adalah kampung yang berada di Lebak, Banten, di mana di dalamnya terdapat suku Baduy atau suku yang sangat kental dengan budaya Sunda. Suku Baduy yang ada di Lebak, Banten ini memiliki penduduk sekitar 8.000 jiwa dan terbagi menjadi dua, yaitu Baduy yang ada di dalam dan Baduy yang ada di luar. Oke, yang selanjutnya yaitu Pantai Sawarna. Pantai Sawarna sendiri baru dibangun sekitar tahun 2015 lalu atau tenar sekitar tahun 2015 lalu. Pantai Sawarna berada di Desa Sawarna Anyar. Pantai Sawarna dikunjungi oleh ratusan orang, bahkan ribuan orang yang ada di lokal ataupun yang ada di luar kota. Oke, yang selanjutnya yaitu Pantai Umang. Pantai Umang berlokasi dekat sekali dengan Tanjung Lesung, Banten.
sekitar 180 km dari Jakarta. Pulau Umang adalah pulau dengan luas sekitar 5 hektar dan dikhususkan sebagai tempat wisata yang dikelola oleh pihak swasta. Fasilitas yang dimiliki oleh Pulau Umang ya sangat lengkap, mulai dari kolam renang, karaoke, sarana olahraga, ruang pertemuan, dan lain sebagainya. Oke, destinasi wisata yang ada di Banten selanjutnya yaitu Arung Jeram Sungai Ciberang. Sungai Ciberang yang ada di Banten adalah salah satu lokasi arung jeram di sekitar Jakarta yang paling hebat karena kondisi pegunungan yang dilalui Sungai Ciberang masih sangat alami dan masih sangat asri. Sehingga perjalanan dari Jakarta maupun dari luar kota lainnya akan sangat menghibur karena di samping-sampingnya terdapat hutan dan gunung. Oke, yaitu Pantai Anyer. Siapa sih yang nggak pernah tahu Pantai Anyer? Pasti semua orang pada tahu Pantai Anyer karena Pantai Anyer sendiri adalah pantai yang terkenal di Banten. Paling ramai dikunjungi oleh masyarakat lokal maupun masyarakat luar Banten atau masyarakat luar kota. Hal yang dapat dilakukan di Pantai Anyer salah satunya yaitu berenang, menaiki banana boat, serta piknik dengan keluarga. Karena di Pantai Anyer sendiri ada saung-saung yang dikhususkan untuk para keluarga istirahat dan piknik di sana. Oke, yang selanjutnya yaitu Gunung Krakatau. Gunung Krakatau adalah gunung berapi yang pernah meletus dengan hebat dan berdampak tidak hanya kepada Indonesia namun juga mencapai mancanegara. Sekarang ini Gunung Krakatau adalah salah satu tempat wisata di Banten yang paling disukai pendaki gunung. Kegiatan utama yang paling disukai para pengunjung adalah mendaki Gunung Krakatau. Banyak sekali agen tur yang menyediakan jasa untuk mendaki di Gunung Krakatau. Oke, yang selanjutnya adalah Masjid Agung Banten. Masjid Agung Banten adalah sebuah peninggalan sejarah yang sangat bersejarah bagi Banten sendiri. Dan di situ terdapat kuburan-kuburan sultan yang atau sunan yang ada sebelum prasejarah. Oke, yang selanjutnya yaitu Pulau Dua. Pulau Dua atau Pulau Burung adalah cagar alam seluas 30 hektar yang berlokasi di lepas pantai Banten. Seperti namanya, pulau ini juga dihuni oleh berbagai jenis burung. Ya, namanya sendiri yaitu Pulau Burung, yang dimana banyak burung-burung yang ada di pulau tersebut. Oke, yang selanjutnya yaitu Pantai Bagedur. Pantai Bagedur sendiri adalah sebuah tempat wisata di Banten yang berjarak sekitar 115 km dari Jakarta. Tepatnya di Kecamatan Malingping. Oke, yang selanjutnya yaitu Pulau Sangiang. Pulau Sangiang terletak berada di perbatasan laut antara Jawa dengan Sumatera. Pulau Sangiang sendiri terletak di Selat Sunda, Banten. Pulau Sangiang dapat dicapai dengan menggunakan perahu dari Pantai Anyer selama kurang lebih 45 menit. Jenis wisata yang dapat dinikmati di pulau dengan luas sekitar 700 hektar ini adalah wisata bahari, wisata budaya, wisata alami, dan snorkeling. Oke, yang selanjutnya itu Pantai Carita. Terletak di pesisir barat Provinsi Banten, Kabupaten Pandeglang, Pantai Carita adalah salah satu tempat wisata di Banten yang paling terkenal di Indonesia. Yang paling memikat dari Pantai Carita adalah kita dapat melihat Gunung Krakatau dan dari tepi pantai karena Pantai Carita sendiri dapat dilihat Gunung Krakatau tersebut. Oke, yang selanjutnya yaitu Pantai Karangbolong. Pantai Karangbolong berlokasi sekitar 40 km dari kota Serang, Banten, dekat dengan Pantai Anyer. Pantai Karangbolong adalah pantai yang berada di sebuah karang yang bolong karena hempasan ombak.
Oke, yang selanjutnya yaitu Danau Tasikardi. Nama Danau Tasikardi berasal dari bahasa Sunda yang artinya danau buatan. Danau Tasikardi yang terletak di Kecamatan Keramat Watu adalah salah satu danau yang peninggalan Sultan Banten dengan luas sekitar 5 hektar. Destinasi wisata Danau Tasikardi dapat Anda nikmati dengan cara bersenang-senang di tepi danau, berpiknik di tepi danau dengan para teman, dengan para keluarga atau yang lainnya. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan destinasi wisata yang ada di Banten. Kita akan berlanjut kepada kawasan ekonomi khusus yang ada di Banten. Kawasan ekonomi khusus yang ada di Banten terletak di Kabupaten Pandeglang, Banten. Kawasan ekonomi khusus yang ada di Banten yaitu di Tanjung Lesung, merupakan kawasan ekonomi khusus pariwisata pertama yang telah diresmikan dan beroperasi pada Februari 2015 lalu. Kawasan ekonomi Tanjung Lesung memiliki letak yang strategis dan akses yang sangat mudah dijangkau, yaitu 170 meter dari ibu kota Jakarta, dan dapat ditempuh melalui perjalanan darat selama 2,5 jam atau 3 jam. Kawasan ekonomi Tanjung Lesung memiliki luas area 1.500 hektar dengan potensi pariwisata yang beragam, antara lain keindahan alam semesta, keindahan alam pantai, keragaman flora dan fauna, serta kekayaan budaya yang eksotis. Kawasan ekonomi Tanjung Lesung juga dekat dengan atraksi wisata Banten yang terkenal, yaitu The Bus.